يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aisyah Nurul Ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma usan Muhammad Al-Faruq. Thumma usan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambilkan al-amthilatu tasrifiyah. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih maos surat Fatihah dikhususkan untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita ya. Saya pada kesempatan siang hari ini akan mengurai tentang bagaimana sih perbedaan yang jelas, yang konkret setelah kita lalui pembahasan tentang tasrif istilahi dan tasrif lughawi, itu yang akan kita bahas. Al-farqu bainat tasrif al-istilahi wa bainat tasrif al-lughawi. Ya, perbedaan antara tasrif istilahi dengan tasrif lughawi. Seperti yang kita tegaskan bahwa tasrif istilahi itu adalah taghyirul aslil wahid atau tahwilul aslil wahid ilal amthilah al-mukhtalifah lima'anin maqsudatin. Perubahan asal yang satu
ilal amfilah al-mukhtalifah, pada contoh-contoh yang beraneka ragam, lima'anin, karena beberapa arti maksudatin yang kepingin dituju. Sementara pengertian dan definisi dari tasrif lughawi adalah isnadul fi'li ila dhamair, menggabungkan fi'il pada dhamir-dhamir yang ada. Huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi kalau seandainya digambarkan perbedaannya itu, kalau seandainya kita menyamping yang dibicarakan adalah sighat, pertamanya adalah nasoro. Misalnya, ini fi'il madhi. Ya. Yansuru. Ini fi'il mudhari. Ya. Nasron. Ini adalah masdar. Wa mansaron. Misalnya, wa mansaron, ini masdar mimi, masdar yang mimi. Fahuwa nasirun. Misalnya, ini adalah isim fa'il. Wa dzaka mansurun. Ini adalah isim maf'ul. Ya. Unsur. Ini adalah fil amar. La tansur. Ya, ini adalah fi'il nahi. Mansorun, mansorun, minsorun. Gitu. Unsur, la tansur. Mansorun, mansorun, minsorun. Begitu. Gitu ya. Mansorun, mansorun, minsorun. Nahi, zaman makan, isim alat. Zaman atau makan, ini isim alat. Taghyirul aslil wahid ilal amthilah al-mukhtalifah lima'anin maksudatin, itu adalah definisi dari tasrif istilahi. Kita berbicara sighat. Bagaimana kalau seandainya merubah dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, menjadi masdar mim, menjadi isim fa'il, menjadi isim maf'ul, kemudian fi'il amar, fi'il nahi, kemudian isim zaman, isim makan, isim alat. Itu adalah berbicara tasrif istilahi. Saya kepingin nasoro itu yang artinya menolong, ya. Dia laki-laki, kalau telah bagaimana? Kalau telah pakai ini. Tapi tunggal ini. Ya. Dia laki-laki telah. Dia laki-laki tunggal telah menolong. Pakai fi'il madhi. Saya kepingin bukan telah. Lima'anin maksudatin, itu maksudnya itu. Untuk arti yang dimaksudkan. Dia laki-laki tunggal sedang atau akan menolong. Pakai ini. Ya. Pakai fi'il mudhari'. Jangan pakai fi'il madhi. Ma'anin maksudatin itu begitu maksudnya. Saya bukan berbicara kata kerjanya, tapi isimnya, nasron, pertolongan. Bagaimana? Pakai la masdar kalau seandainya pertolongan. Masdar ini sama pembendaan, ini pertolongan, tapi ini pakai mim. Oleh sebab itu disebut sebagai masdar mim. Kalau seandainya saya kepingin mengucapkan yang artinya itu adalah orang laki-laki yang menolong, tunggal tapi sebutkan pakai fa'il. Kalau
Kalau seandainya saya kepingin mengatakan yang ditolong, artinya itu yang ditolong. Jangan ngomong nasirun, tapi mansurun. Ikutkanlah pada isim maf'ul, wazan maf'ulun, sehingga menjadi mansurun. Pakai ini. Saya kepingin artinya itu tolonglah. Lima'anin maksudatin, itu maksudnya begitu. Arti yang beraneka ragam, yang kepingin dituju. Kalau kepingin mengatakan tolonglah, pakailah fi'il amar, unsur. Kalau seandainya saya kepingin artinya itu adalah janganlah kamu menolong, la tansur, pakailah fi'il nahi. Di sini ditambah la an-nahiyah. Gitu. Mansurun, tempat menolong atau waktu menolong, kemudian alat untuk menolong. Ya, itu adalah tentang apa namanya? Tasrif yang istilahi. Taghyirul aslil wahid ilal amfilah al-mukhtalifah lima'anin maksudatin. Bagaimana kalau seandainya sekarang yang menolong itu bukan laki-laki tunggal, telah menolong itu, tapi dua. Disinilah kemudian berbicara tentang isnadul fi'li ila dhamair. Ini ke bawah. Ini sudah ngomong tasrif lughawi sudah. Kalau seandainya ini terjemahannya adalah dia laki-laki tunggal telah menolong. Tapi kalau seandainya dia laki-lakinya dua, dia laki-laki ganda telah menolong, ini harus ditulis nasoro pakai alif tasniyah. Ya, ini berbicaranya sudah isnadul fi'li ila dhamair. Ya. Kalau seandainya yang telah menolong itu laki-laki banyak, bagaimana? Kalau yang menolong itu laki-laki banyak adalah yang pakai waw jamak. Huwa, huma, hum, nasoru. Sehingga nasoro, nasoro, nasoru. Dia laki-laki tunggal. Satu, telah menolong. Dia laki-laki yang ganda. Kenapa kok kemudian ganda? Ini ada alif tasniyahnya ini. Ya. Jadi beda kawasannya antara kemudian ini disebut sebagai tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahi itu sighatnya, jenis katanya beraneka ragam. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amar. Itu adalah kawasan yang menyamping ini sighatnya beda. Itu kawasannya tasrif istilahi. Tapi kalau seandainya dari tasrif istilah ini kemudian ditarik ke bawah menjadi isnadul fi'li ila dhamair, maka itu namanya kawasan dari tasrif lughawi. Bagaimana kalau huwa nasoro? Kalau huma nasoro. Kalau hum bagaimana? Nasoru. Huwa, huma, hum. Ini laki-laki tunggal ya telah menolong. Laki-laki ganda telah menolong. Laki-laki banyak telah menolong. Saya kepinginnya itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Domirnya itu adalah hiya. Bagaimana kalau domirnya hiya, tapi kawasannya tetap telah. Kawasannya tetap telah. Ini adalah fi'il madhi semuanya. Kalau seandainya kita yang ingin kita anukan adalah hiya, maka berikanlah taknis sakinah. Nasorat. Ya. Nasorat. Berarti nasorat ini terjemahannya karena ada taknis sakinahnya beda dengan ini. Kalau ini dia laki-laki tunggal menolong, kalau ini dia perempuan tunggal telah menolong. Dia perempuan tunggal telah menolong. Ini semuanya atas nama fi'il madhi. Perubahannya hanya pada fi'il madhi, isim dhamirnya. Isnadul fi'li ila dhamair. Kalau ini disandarkan kepada huwa, kalau ini disandarkan kepada huma, kalau ini disandarkan kepada hum, kalau ini disandarkan kepada hiya. Kawasannya ini adalah tasrif lughawi. Bagaimana kalau saya kepingin mengatakan dia perempuan ganda telah menolong? Berarti di sini huma nasorot, nasorota. Ya. Tetap atas nama fi'il madhi, cuman ada perubahan dhamir. Kalau di sini huwa, di sini hi, di sini hiya, di sini huma. Bagaimana kalau seandainya
hunna. Misalnya, nasorna, nasorota, nasorna. Ada nun niswah di sini. Ya, semoga ada gambaran. Kalau seandainya kita ngomong tasrif istilahi, itu ada perubahan sigot. Jenis katanya dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar, masdar mim, isim fa'il, kemudian isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Itu adalah perubahan sigot. Itu adalah tasrif istilahi, biasanya itu menyamping. Ya, itu adalah menyamping. Tapi kalau tasrif lughawi ini, nasoro, itu adalah dia laki-laki tunggal telah menolong. Saya kepingin dia laki-laki ganda telah menolong. Pakailah alif tasniyah, nasoro. Tapi jangan diberi tak ta'nis sakinah. Kalau diberi tak ta'nis sakinah, menjadi dia perempuan. Seperti itu. Bagaimana kalau seandainya misalnya anta, huwa huma hum, hiya huma hunna, hiya huma hunna. Kalau anta bagaimana? Kalau anta menjadi nasorta. Begitu. Anta nasorta. Dan terus begitu. Nasorta, nasortuma. Kalau seandainya antuma, nasortuma. Itu yang kemudian disebut sebagai isnadul fi'li ilad dhamair. Bareng-bareng. Nasara, nasara, nasaru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Kesini tasrif istilahi, kalau di sini tasrifnya lughawi. Tasrif lughawi permainannya adalah dhamir. Masing-masing tetap disebut sebagai fi'il madhi. Pun juga demikian ketika misalnya saya kepingin menghendaki, kalau ini terjemahannya dia laki-laki tunggal sedang atau akan menolong, karena pakai fi'il mudhari. Saya kepingin ngomong dia laki-laki ganda. Dia laki-laki ganda sedang atau akan menolong. Pakai fi'il mudhari juga, sedang juga, akan juga. Bagaimana? Akhirnya berbunyi yansurani, yansuru, yansurani, yansuru, yansurani, yansurani. Ini kalau seandainya dua yang sedang menolong, laki-lakinya dua. Kalau laki-lakinya banyak, bagaimana? Bertemu dengan wawu jamak, yansuruna. Atas namanya tetap fi'il mudhari. Dia berzaman sedang atau akan, dia berzaman hal atau istiqbal. Cuman perubahannya adalah kalau di sini orangnya tunggal, kalau di sini ada dua laki-lakinya, kalau di sini laki-lakinya banyak, tapi tetap zamannya itu adalah sedang atau akan. Saya kepinginnya bukan laki-laki. Ya. Saya kepinginnya perempuan. Bagaimana kalau perempuan? Ya pakai tak mudhara'ah sekarang yang memiliki fungsi ghaibah. Tansuru, yansuru. Bareng-bareng ayo. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Semuanya adalah fi'il mudhari di sini. Ya. Ini saya kepingin secara ekstrim membedakan bahwa dari tasrif istilahi memungkinkan untuk kolomnya akhirnya dibuat tasrif lughawi dengan cara apa? Isnadul fi'li ilad dhamair. Kalau seandainya yansuru itu adalah dia laki-laki tunggal sedang atau akan menolong, kalau seandainya yang dimaksudkan itu adalah dua laki-laki ganda, maka berilah alif tathniyah. Ketika diberi alif tathniyah ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ketika fi'il mudhari ini berkedudukan rafa karena kebetulan tajarrud anin nawasibi wal jawazim, tambahkan thubutun nun di sini. Hanya begitu. Di sini pakai dhammah. Di sini pakai thubutun nun. Itu yang kemarin kita tegaskan. Ya. Ketika bertemu dengan wawu jamak,
Ya kan? Ketika kedudukannya adalah rofa juga sama. Tambahkan thubutun nun di sini. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani. Sama? Huma, tansurani. Kemudian, yansurna. Begitu. Ya, ada nun niswah di sini. Hunna. Gitu. Ketika fi'il mudhari' itu bertemu dengan nun niswah, sama dengan hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Ketika bertemu dengan nun niswah, fi'il apapun, apakah itu fi'il madhi, apakah itu fi'il mudhari', nanti juga apakah itu fi'il amar, itu semuanya dimabnikan ala sukun. Yansurna. Ditarik ke sini juga begitu. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurun, yansurna. Pakai nun niswah di sini. Pun juga demikian, ketika kemudian anta bagaimana? Anta tansuru. Bedanya adalah kalau di sini tak yang ada di sini karena hiya ini adalah menunjukkan ghaibah. Ya, ghaibah. Kalau di sini tak yang ada di sini, ini tak yang ada di sini karena di sini anta itu menunjukkan mukhatab. Begitu. Apakah tak yang sedang kita hadapi sama-sama tansuru atau itu adalah menunjukkan ghaibah ataukah menunjukkan mukhatab, itu tergantung konteksnya nanti kalau seandainya kita sudah masuk teks. Kalimat sebelum dan sesudahnya itu harus kita jadikan sebagai pegangan untuk kemudian menentukan kira-kira tak yang ada di situ adalah termasuk dalam kategori tak yang mudharaah yang memiliki fungsi ghaibah ataukah tak mudharaah yang memiliki fungsi mukhatab. Apakah dia harus diterjemahkan dia perempuan tunggal, apakah kamu laki-laki tunggal? Itu tergantung kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi memang tidak memungkinkan kalau seandainya kita sedang membaca kitab kemudian lepas dari konteks, itu tidak memungkinkan. Ya, itu begitu. Itu kalau seandainya fi'il mudhari'nya. Bagaimana kalau fi'il amarnya pun juga demikian. Ini bisa ditarik, tapi di sini amarnya termasuk amar hadir semuanya. Ya, unsur di sini ada anta yang tersimpan. Bagaimana kalau seandainya misalnya ini memukullah kamu laki-laki tunggal di sini. Kalau memukullah kamu laki-laki dua, ganda, ya menjadi unsuro. Ya, unsuro. Ini pakai antuma, unsuro. Ya. Kalau seandainya kamu laki-laki banyak, menjadi unsuru. Unsuru. Pun juga demikian. Akhirnya, perubahan domir itu juga berkonsekuensi pada perubahan hukum. Kalau seandainya fi'il amar, kebetulan di sini itu adalah misalnya, konteksnya itu adalah tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah. Dia adalah shahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un, mabninya ala sukun di sini. Unsur. Tapi kemudian ketika yang namanya fi'il amar itu adalah bertemu dengan alif tathniyah, maka mabninya bukan lagi ala sukun, tapi di sini ala hadfi harfil illati. Ada hadfin nuni. Perhatikan. Ya, perubahan domir bisa jadi berkonsekuensi pada hukum mabni mu'rabnya sebuah kalimat fi'il. Yansuru mu'rab. Yansurani masih mu'rab. Yansuruna masih mu'rab. Tansuru masih mu'rab, tansurani masih mu'rab. Ketika yansurna, ketika hunna bertemu dengan nun niswah, maka di sini menjadi mabni. Kenapa? Karena ada isnadul fi'li. Itu disimpulkan sampean. Di sini menjadi mabni. Ternyata isnadul fi'li juga bisa berkonsekuensi terjadinya perubahan mabni dan mu'rab. Ternyata isnadul fi'li penggabungan fi'il itu kepada ilad dhamair juga bisa berkonsekuensi pada hukum mabni mu'rabnya sebuah kalimat fi'il. Juga bisa berkonsekuensi kepada
mabni, variasi mabninya sebuah kalimat fi'il. Semuanya fi'il madhi di sini adalah mabni. Cuman mabninya menjadi beda ketika huwa, ketika hum, ketika hunna misalnya. Ini beda. Di sini itu adalah mabniun alal fathi karena tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Di sini adalah mabniun alal dhammi karena bertemu dengan waw jama'. Di sini mabniun alal sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan nun niswa di sini. Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik di sini. Mulai dhamir rafa' mutaharrik. Begitu itu harus panjenengan simpulkan. Isnadul fi'li ila dhamair berkonsekuensi kepada variasi mabni. Satu. Itu bagus kalau seandainya kemudian kita informasikan kepada murid-murid kita yang agar cepat. Ya. Yang kedua, hukum mabni mu'rabnya sebuah kalimat fi'il. Fi'il mudhari itu awalnya mabni semuanya. Tapi ketika kemudian ada isnadul fi'li ila dhamair, memungkinkan di situ bertemu dengan nun niswah yang pada akhirnya berdampak yang awalnya fi'il mudhari itu mabni, mu'rab menjadi mabni. Ya. Ya, jadi perlu diperhatikan variasi mabni. Variasi mabni. Ini dampak dari isnadul fi'li ila dhamair. Ya. Kemudian kasus fi'il mudhari' itu adalah perubahan hukum mabni mu'rab. Perubahan mu'rab dan mabninya sebuah kalimat fi'il. Ya. Juga terjadi perubahan tanda i'rab bagi yang mu'rab. Tanda i'rab. Itu seperti itu. Ya. Analisis kita dalam konteks isnadul fi'li ila dhamair yang kemudian kita sebut sebagai tasrif lughawi, penggabungan fi'il kepada dhamir-dhamir yang ada, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ternyata bisa berdampak pada variasi mabni. Fi'il madhi itu kalau seandainya dhamirnya huwa, mabninya alal fathi. Tapi kalau hum ternyata berubah menjadi mabniun ala dhammi, variasi mabni. Ketika kemudian misalnya ada hunna, mulai dari hunna, itu ternyata mabniun ala sukun. Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, itu ternyata mabniun ala sukun. Roknya yang merupakan lam fi'il, yang merupakan huruf akhir dari fi'il madhi, menjadi disukun di situ. Nasorna. Ketika anta juga nasorna. Variasi mabni. Fil amar, asalnya dia mabniun ala sukun. Variasi mabni. Tapi ketika bertemu dengan alif tasniyah, itu mabniun ala hadfin nuni. Variasi mabni di sini. Berubah. Ketika bertemu dengan waw jama' ala hadfin nuni juga variasi mabni. Ya. Perubahan mu'rab dan mabni. Asalnya fi'il mudhari ini adalah mu'rab. Ini mu'rab, ini mu'rab, ini mu'rab, ini mu'rab. Tapi ketika bertemu dengan nun niswah, ini menjadi mabni. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang memungkinkan kita simpulkan dalam konteks tasrif lughawi itu. Dampak ini perlu dicatat gini-gini dari analisis ini. Bahwa yang namanya isnadul fi'li ila dhamair itu berdampak pada adanya variasi mabni dari satu fi'il itu. Fi'il madhi memungkinkan mabnun alal fathi, memungkinkan mabnun alal dhammi, memungkinkan mabnun ala sukun. Ketika kemudian digabung dengan dhamir-dhamir yang ada, memungkinkan terjadi perubahan dari mabnun alal fathi menjadi mabnun alal dhammi menjadi mabnun ala sukun, variasi mabninya. Fil amar asalnya ketika tidak disandarkan kepada dhamir yang beraneka ragam, disandarkan hanya pada dhamir anta, ini hanya mabniun ala sukun. Kalau seandainya di sini shahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Tapi memungkinkan untuk terjadi perubahan menjadi mabniun ala hadfin nuni ketika kemudian bertemu dengan alif tatniyah, memungkinkan berubah menjadi ini mabniun ala sukun, mabniun ala hadfin nuni. Ada di sini perubahan hukum mabni, mu'rab, variasi mabni, mu'rab mabni, ya kan? Mu'rab mabni, yang fi'il mudhari' di situ. Ketika kemudian fi'il itu adalah masuk dalam kategori mu'rab,
Isnadul fi'li ila dhamair, ketika yang namanya fi'il itu kategorinya adalah mu'rab, misalnya fi'il mudhari, misalnya fi'il itu adalah fi'il mudhari, ternyata yang namanya isnadul fi'li itu juga berdampak pada tanda i'rab yang dimiliki oleh fi'il mudhari. Awalnya tanda i'rab itu adalah dhammah, ketika bertemu dengan alif tatniyah menjadi subutun nun. Ketika bertemu dengan waw jama' itu menjadi subutun nun. Ya, itu pelajaran-pelajaran yang memungkinkan untuk kemudian kita peroleh ketika kemudian terjadi isnadul fi'li. Isnadul fi'li itu tidak hanya merubah fa'ilnya dari tunggal menjadi ganda, menjadi jamak, dari laki-laki menjadi perempuan misalnya, dari mudzakkar menjadi muannas, dari ghaib menjadi mukhatab, menjadi mutakallim kalau dalam konteks huwa huma. Tidak hanya berkonsekuensi pada perubahan itu, tapi juga berkonsekuensi pada variasi mabni, berkonsekuensi pada variasi mu'rab dan mabni, juga berkonsekuensi pada perubahan tanda i'rab. Ya. Ini yang terkenal cuman fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amar. Tapi memungkinkan nasirun misalnya, isim fa'il, memungkinkan juga di isnadul fi'li ila dhamair. Bersama-sama. Nasirun, nasirani, nasiruna, wa nussarun, wa nussarun, wa nasaratun, nasiratun, nasiratani, nasiratun wa nawasiru. Ya. Jadi yang memungkinkan digabung huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ananah. Tidak hanya yang berkategori fiil, tapi isim pun, isim fa'il juga memungkinkan. Bagaimana kalau seandainya huma bisa nasirani, antuma nasirani, ya kan? Antum, hum itu bisa nasiruna, nahnu nasiruna. Beda nanti pengelompokannya di buku kita itu sudah kita tulis, ya, untuk domir-domirnya. Saya dalam kesempatan pertemuan ini cuman kepingin menegaskan bahwa terjadi atau terdapat perbedaan yang cukup ekstrim antara tasrif istilahi dengan tasrif lughawi. Tasrif istilahi yang menyamping itu berkonsekuensi kepada perubahan sighat, perubahan jenis kata. Yang awalnya disebut sebagai fi'il madhi menjadi disebut sebagai fi'il mudhari, menjadi disebut sebagai masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Itu konsekuensi dari tasrif istilahi yang menyamping itu. Perubahannya adalah pada sighat. Kalau tasrif lughawi, perubahannya bukan pada sighat. Ya kan? Yang pertama pada pelakunya, pada fa'ilnya. Yang kedua perubahannya pada variasi mabni. Yang ketiga perubahannya pada mu'rab dan hukum mabninya sebuah kalimat fi'il. Terutama ketika yang kita tasrif adalah fi'il mudhari. Dan yang selanjutnya ketika itu adalah terbatas pada yang mu'rab, tanda i'rabnya bisa jadi berubah. Isnadul fi'li ila dhamair, konsekuensinya pada itu. Bagaimana kalau saya yang melakukan itu? Bagaimana kalau kita yang melakukan itu? Bagaimana kalau dia perempuan yang melakukan itu? Bagaimana kalau itu tunggal? Kalau itu adalah ganda? Kalau itu adalah jama'? Itu adalah isnadul fi'li ila dhamair. Yang pokok itu. Isnadul fi'li ila dhamair. Huwa huma hum itu. Tapi itu ternyata berdampak juga pada variasi mabninya. Pada variasi mabni. Ada yang berubah dari mabnun alal fathi menjadi mabnun alal dhammi, menjadi mabnun alal sukun. Yang awalnya tanda i'rabnya itu misalnya dhammah menjadi tanda i'rabnya itu subutun nun. Ini nanti bisa dikembangkan oleh sampean. Bagaimana kalau fi'il mudhari' misalnya karena karena fi'il mudhari' itu mu'rab, memungkinkan untuk kemudian dia dibaca rafa, dibaca nasab, dibaca jazm. Kalau dibaca rafa itu yansuru.
Kalau seandainya dibaca nasab bagaimana? Ayyan surah, ditasrif akhirnya. Ayyan surah, ayyan surah, ayyan suru. Antan surah, antan surah, ayyan surna. Nasabnya ditasrifkan juga. Itu murid-murid sampean harus dianu. Bagaimana kalau seandainya dimasuki lam yang fi'il mudhari' mu'rab itu? Lam. Lam yansur, lam yansura. Hadfun nun di situ. Pakai fathah, pakai sukun, pakai hadfun nun. Nanti perubahan tanda i'rabnya. Lam yansuru, lam tansur, lam tansura, lam yansurna kalau hunna. Ya, variasinya begitu. Ya. Itu adalah model yang itu adalah termasuk dalam kategori juga apa namanya? Isnadul fi'li ila dhamair. Itu juga termasuk dalam kategori tasrif lughawi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Tasrif istilahi itu adalah perubahannya pada bina, tapi kalau tasrif lughawi itu perubahannya pada dhamir, perubahannya pada tanda i'rab, perubahannya pada hukum mabni dan mu'rab, variasi mabni. Itu mungkin yang bisa kita tegaskan dalam kesempatan ini. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha.